krisis perceraian. Berdasarkan eh, apa yang disampaikan oleh Norma dalam bukunya tentang perceraian merupakan krisis yang memberikan pengaruh. Pak izin Pak, suaranya kecil ya, bisa Sudah, Pak? dikencangin volumenya dikit. Ini, Pak. Sudah, Pak? Oke, udah, oke. Oke, baik. Menurut Norman dalam bukunya, bahwa perceraian merupakan krisis yang krisis yang memberikan pengaruh terhadap pasangan tersebut dan juga terhadap anak-anak dan bahkan keluarganya dan mungkin teman-teman mereka. Perceraian akan menciptakan perasaan gagal dalam diri pada masing-masing, baik laki-laki ataupun perempuan, dan ketidakseimbangan terhadap orang-orang yang terlibat terhadap proses ataupun perceraiannya. Akibatnya, akibat dari perceraian membuat pengalaman yang berkelanjutan seumur hidup di mana masing-masing orang cenderung mengalami krisis pada waktu yang berlainan. Joseph Epstein, peneliti ilmu sosial tentang perceraian mengatakan, melewati perceraian tetap ada dampak yang dirasakan maupun betapapun lancarnya prosedurnya. Yaitu yang dimaksud di sini, walaupun lancar proses perceraian itu, tetapi dampaknya sangat begitu dirasakan oleh pihak-pihak yang bercerai. Betapapun beradab perilaku pihak-pihak yang terlibat, betapapun banyak uang yang tersedia untuk mengurangi dampaknya. Sebuah neraka pribadi yang sangat istimewa. Jadi itu sebuah apa ya tekanan yang dirasakan bagi pihak-pihak yang bercerai, apakah itu laki-laki, perempuan, ataupun anak-anaknya, ataupun keluarganya, itu sangat dirasakan, walaupun seperti tadi dikatakan bahwa walaupun proses itu dikatakan sangat begitu beradabnya dan juga orang-orang pihak-pihak yang terlibat itu sangat begitu memberikan perhatian, tapi dampak itu tetap ada dirasakan oleh pihak-pihak yang bercerai. Pernyataan Epstein menekankan bahwa dampak perceraian itu bersifat sangat personal, mendalam, dan berbeda-beda setiap individu. Jadi, apakah itu laki-lakinya ataupun perempuannya, itu masing-masing berbeda dampaknya. Bisa saja yang perempuan karena dia merasa terbebas, tidak akan begitu merasakan eh, seperti yang dirasakan laki-laki ataupun yang dirasakan oleh anak-anaknya ataupun keluarga besarnya, apakah itu orang tuanya ataupun mertuanya. Menurut ahli rohaniawan, pendidik, konselor maupun dokter pada umumnya berpendapat bahwa yang paling banyak merasakan dampak buruk dari perceraian adalah anak-anak. Dampak perceraian terhadap anak menurut Paul de Meyer berakibat pertama, anak-anak akan merasa malu, luka hati yang mendalam, reaksi fisik dan mental yang tidak nyaman, mereka akan cenderung tertutup, terus kemudian sensitif, gampang tersinggung, depresi, selalu cemas, merasa tidak aman, kurang percaya diri, sehingga diperlukan pelayanan yang hati-hati dan tepat terhadap konseli yang mengalami krisis akibat perceraian. Tujuan Tujuannya konseli dapat keluar dari krisis yang dialami, bukan sebaliknya, yaitu semakin terpuruk. Kalau dilihat berdasarkan tingkat perceraian di Indonesia, berdasarkan data BPS tahun 2025, ada sebanyak 438.168 angka perceraian. Dan ini meningkat dari tahun sebelumnya. Beberapa penyebab perceraian menurut Gary R. Collins. Pertama, penyelewengan atau ketidakpuasan seksual. Ini juga kemarin sudah disinggung oleh eh, Bapak dosen ketika pemaparan materi minggu lalu. Terus kemudian pasangan yang kawin terlalu dini atau muda, kawin karena terpaksa, ketidakmatangan sikap ataupun persiapan mental,
lunturnya konsep perkawinan sebagai suatu lembaga yang harus dihormati, kesepian, tekanan fisik ataupun psikis. Ini biasanya kita mendengar adalah KDRT yang dirasakan apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Karena walaupun kebanyakan perempuan yang mendapatkan KDRT, tetapi beberapa pernah saya ikuti ada juga yang laki-laki mendapatkan KDRT. Terus kemudian pasangan yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, akibat terlalu sibuknya mencari uang, melakukan tugas-tugasnya dan lebih memprioritaskan pekerjaan, akhirnya dia melalaikan bagaimana dia memperhatikan keluarganya, apakah itu istrinya ataupun anak-anaknya. Walaupun secara kebutuhan materi tercukupi, tetapi kebutuhan lainnya tidak tercukupi, sehingga ini membuat terjadinya perceraian menurut Gary R. Collins. Terus yang terakhir adalah tidak mempunyai anak ataupun keturunan. Ini ada beberapa orang ataupun ada suku tertentu karena memang dianggap apalagi anak laki-laki itu adalah sebagai penerus keturunannya, maka ketika dia tidak memiliki anak atau tidak memiliki anak laki-laki, ini bisa menjadi alasan untuk dilakukan perceraian. Menurut Norman, ada 6 tahapan yang dialami dalam perceraian, yaitu pertama, perceraian emosional. Dikatakan di sini, perceraian emosional ini menyembunyikan emosi dalam hubungan keduanya, bahwa daya tarik ataupun perasaan yang satu dengan lainnya sudah luntur. Memang mereka masih hidup dalam satu rumah, tetapi eh, hubungan sebagai suami istri itu sudah tidak terlihat. Dan ini ada juga teman istri juga yang seperti ini, pernah cerita kepada istri, ya mereka hidup di dalam satu rumah, tapi yang omongan sudah nggak lagi. Terus kemudian perceraian secara hukum, kita sama-sama tahu bahwa perceraian hukum ini sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Kalau di Indonesia sudah sangat jelas ketika beragama non-Muslim dilakukan melalui pengadilan negeri. Selanjutnya perceraian ekonomi. Jadi begitu perceraian ekonomi ini terjadi perubahan gaya hidup karena dampak dari perceraian berdasarkan hukum tadi. Karena misalnya suami tidak lagi membiayain istri, ataupun kalau selama ini suami dibiayain oleh istri, suami tidak lagi dibiayain oleh istrinya. Selanjutnya perceraian komparental. Di sini dikatakan perceraian komparental ini adalah setelah perceraian terjadi, ada kesepakatan antara keduanya, yaitu antara istri dan suami atau antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi orang tua bersama bagi anak-anaknya. Selanjutnya, perceraian masyarakat, di mana di sini berdasarkan eh, penjelasan Norman, perceraian masyarakat itu adalah momen eh, mereka itu tidak merasa pantas lagi bergabung dalam satu komunitas. Misalnya, di dalam suatu komunitas gereja, bahwa ketika dia sudah berpisah, tidak pantas lagi untuk mengikuti sebuah komunitas ataupun sebuah perkumpulan yang diadakan di sebuah gereja ataupun komunitas-komunitas masyarakat lainnya. Terus selanjutnya, yang terakhir adalah perceraian psikis. Dikatakan di sini berakhirnya hubungan terhadap pasangan akibat perceraian mengakibatkan adanya gangguan yang mengakibatkan depresi, yang membuat kasihan pada diri sendiri, rasa bersalah, adanya penyelesaian terhadap masa lalunya dan ketakutan. Jadi dia ada tekanan psikis yang begitu mendalam sehingga diperlukan konseling terhadap yang bersangkutan. Selanjutnya menurut Norman, fase sebelum atau sesudah perceraian ada pertama fase penyangkalan. Melakukan penyangkalan untuk mempertahankan pernikahannya, namun tidak mencari akar permasalahan dan melakukan perbaikan. Atau keduanya merasa mampu menyelesaikan
eh, perselisihan mereka tanpa perlu melibatkan pihak lain. Jadi mereka ya acuh, jadi tahu ada sebuah persoalan yang sedang terjadi di dalam keluarganya, tetapi mereka tidak menyelesaikan persoalan itu supaya tidak sampai terjadi kepada tahap perceraian. Yang selanjutnya adalah fase kehilangan dan depresi. Dikatakan di sini, ketika pasangan sudah tidak lagi dapat menanggulangi persoalan mereka sehingga mengakibatkan perceraian. Dampaknya depresi bagi salah satu atau terhadap keduanya yang mungkin saja terdapat penyangkalan terhadap perceraiannya. Akibatnya akan sedih atas apa yang sedang dialami tersebut. Apalagi kalau misalnya ada salah satu pihak yang tidak menginginkan perceraian itu, maka ini akan membuat dia seperti melakukan penyangkalan terhadap kejadian atas keluarganya ya yang sudah terjadi perceraian. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah fase kemarahan dan perasaan yang bertentangan. Perceraian akan membuat reaksi yang berlebihan yang berbeda terhadap keduanya. Ada yang mengalami depresi atau hanya sebatas kecewa atas perceraiannya yang membuat sakit hati. Yang keempat, fase reorientasi gaya hidup dan identitas. Keduanya atau salah satu sudah dapat menerima tentang kenyataan perceraian yang dialaminya. Sudah mulai menata diri untuk menghadapi kehidupan selanjutnya setelah terjadinya perceraian. Atau memiliki orientasi yang malah semakin membuatnya semakin jatuh. Yang kelima, fase menerima dan mencapai tingkat berfungsi yang baru. Sudah berhasil mengatasi perasaannya yang kecewa terhadap perceraian, atau ada yang dapat kembali menerima pasangannya, kembali mengembangkan dirinya, menata ulang kehidupan pribadi, emosionalnya, ataupun secara sosial. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melayani konseli yang mengalami krisis perceraian. Pertama, ingat prinsip-prinsip konseli, yaitu untuk mendengarkan, tahu kapan berbicara, mampu bertanya dengan baik, untuk mengetahui persoalan, memiliki rasa empati, membangun, dan menolong. Yang kedua, peka terhadap perasaan yang sedang dialami dari sudut pandang firman Allah dan gereja. Jadi dia tidak langsung menuduh tentang perceraiannya, menghakimi, tetapi dia harus peka terhadap apa yang dialami oleh konselinya. Tidak langsung membuat tuduhan-tuduhan yang menyalahkan konseli, sehingga ini tidak akhirnya dia tidak keluar dari persoalan yang dialami, tapi dia makin terpuruk, semakin depresi karena adanya tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh konselor terhadap konseli. Membantu mengungkapkan perasaan depresinya, marah, dan frustasinya. Selanjutnya, memahami penyebab terjadinya perceraian. Jadi ini harus ditanya. Makanya tadi dikatakan bahwa dia harus mampu bisa bertanya untuk mengetahui persoalan yang menjadikan penyebab terjadinya perceraian tersebut. Yang selanjutnya, mencari tahu apakah masih memiliki sakit hati atau rasa dendam terhadap pasangannya. Membimbing untuk memberikan pengampunan sebagaimana Allah ajarkan untuk terus memberikan pengampunan tanpa batas. Tetap menjunjung tinggi kekudusan pernikahan. Beberapa hal perlu diperhatikan ketika melayani konseli yang mengalami krisis perceraian. Tetap menjunjung tinggi kekudusan pernikahan, mengingatkan kembali konseli bahwa Allah mengasihinya walaupun Allah membenci perceraian seperti yang tertulis dalam Maleakhi 2 ayat 16. Yang terakhir, melibatkan gereja dan komunitas gereja terlibat dalam pemulihan konseli dari krisis yang dialami. Jadi gereja dan juga komunitas-komunitas harus dilibatkan, bukan malah menjauh, supaya mereka bisa dipulihkan. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Barton dan Miller menunjukkan bahwa spiritualitas
dalam bentuk pengampunan, rasa syukur, dan hubungan dengan Tuhan, membantu remaja mengatasi stres dan mengurangi kecenderungan terhadap perilaku merusak dirinya sendiri. Konselor diharapkan mampu menolong untuk melewati tahap-tahap yang harus dilewati pasca perceraian orang tuanya, supaya menghasilkan pertumbuhan yang positif serta memperkecil efek negatif. Selanjutnya saya juga mengutip di sini dari buku Bapak dosen kita tentang tujuan dari dia dilakukan konseling terhadap orang-orang yang mengalami krisis perceraian adalah rekonsiliasi. Tujuan ideal dari dilakukannya penanganan terhadap krisis keluarga adalah adanya rekonsiliasi antara suami, istri, anak-anak, dan keluarga besar. Seperti ditulis dalam 2 Korintus 5 ayat 18, saya kutip di sini, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi di sini juga kita harus menekankan kepada orang-orang yang mengalami krisis perceraian itu bahwa perlunya adanya pendamaian, dan juga sebagai orang-orang yang dipercaya untuk terlibat dalam pelayanan Allah, apakah itu sebagai konselor, kita harus juga meyakini bahwa kita telah dipercayakan untuk melakukan pelayanan pendamaian itu. Dan itu yang harus menjadi tujuan dilakukannya konseling terhadap orang-orang yang mengalami krisis perceraian. Selanjutnya, agar ada pengampunan antara semua pihak. Sebagaimana Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Yang terakhir adalah rekonsiliasi merupakan refleksi dari kasih. Terima kasih Pak dosen dan juga Bapak, Ibu, teman-teman semua. Saya kembalikan untuk dilakukan apakah ada diskusi ataupun tambahan untuk menjadi pembelajaran kita pada malam hari ini. Terima kasih, Pak. Nggak ada suaranya, Pak? Nggak ada suaranya Pak dosen. Ya, oke, baik, sorry. Ya, Ya, boleh. tadi ngomong sampai saya sendiri lah buka volume ya. Baik, makasih Pak Fernando untuk presentasinya. Ya, dan tadi di pertengahan sudah bagus suaranya, jelas. Tadi terakhir ini agak ngendem jauh gitu ya. Nggak tahu teman-teman yang lain bisa dengar nggak tadi? Baik, langsung saja teman-teman. Ini kasus perceraian. Ya, perceraian bahkan rencana untuk perceraian, ancaman perceraian. Ini kasus yang tidak pernah berhenti, ya. Bukan hanya di non Kristen, tetapi juga sering terjadi juga di lingkungan Kristen yang tahu firman, ya, yang tahu firman. Kan perceraian hamba Tuhan pun ya masih ada terjadi, ya. Perceraian hidup ya, bukan perceraian karena kematian. Kalau perceraian kematian itu kan sesuatu yang tidak bisa apa namanya dihambat ya. Jadi itu maut yang memisahkan ya. Nah, tadi Pak Ibu mari kita perhatikan semuanya apa yang disampaikan tadi. Mungkin nanti di Word-nya yang dikirim ke saya harus ada Pak definisi perceraian itu apa ya. Baik, Ya Pak. kan mulai dari pengertian, ya pengertian masuk ke pendahuluan, pembahasan, dan apa yang sebab-sebab perceraian tadi sudah ada, akibatnya juga sudah, atau dampaknya ya sudah ada ya. Jadi perceraian ini
jadi momok atau suatu, ya mungkin nanti setelah dunia ini berakhir, baru kita tidak pernah mendengar berita perceraian. Ya. Selama di dunia ini masih sering, bahkan mungkin tiap hari kita dengar perceraian. Kalau itu di luar non Kristen mungkin itu sudah hal yang biasa gitu ya. Tapi kalau di lingkungan orang Kristen yang sudah diberkati di gereja, lalu terjadi perceraian, yang tahu firman, mengkhotbahkan firman, mengajarkan firman, tapi terjadi perceraian. Nah, ini tentu eh, sama saja itu pemberontakan, ya, pemberontakan kepada Allah, bahkan melukai melukai Tuhan, ya. Ya, oke, silakan teman-teman yang lain. Mungkin ada yang mau bertanya, mau menambahkan atau pernah menangani kasus tentang perceraian supaya lebih melengkapi diskusi kita hari ini yang apa disampaikan tadi oleh Pak Fernando. Silakan. Pak Iya, Charles, shalom silakan Pak Pak. dosen. Silakan Pak Charles. Ya. Bukan berarti ada rencana kan Pak ya? Ah, janganlah Pak itu. Ya, mantap gitu kan. Welcome. Cukup satu, hanya kematian yang memisahkan, kan begitu Amin, Pak. mantap. Baik. Sebenarnya ini kasusnya, ini yang mau juga saya mau bagikan di presentasi saya, bahwa kasus ini pernah saya tangani, nih kasus perceraian ini Pak. Cuman walaupun ya sekarang ini ya puji Tuhan saya melihat bahwa sudah ada beberapa perubahan yang terjadi. Salah satu jemaat yang boleh bergabung di gereja kita, gereja saya di sini. Nah, cuman ya kalau untuk mengatasi seperti itu, intinya adalah tetap pelayanan secara holistik itu mesti harus dilakukan secara berkesinambungan. Kadangkala orang melihat, mungkin ini menjadi seberapa masukan juga, kita hanya melihat dari segi spiritualnya saja, tanpa melihat dari segi sisi fisik, kebutuhan jasmani. Nah, kadangkala kita sebagai hamba Tuhan, karena sudah menjadi hamba Tuhan, jadi kita yang rohaninya, sehingga yang berbicara tentang pemulihan keluarga itu tidak akan terjadi secara 100%. Artinya pendekatan itu secara holistik kita lakukan berkesinambungan Pak. Jadi memang kalau hanya sepihak kita lakukan begitu, ini pengalaman saya Pak, memang tidak ada artinya. Sebagai konselor itu untuk kepada konseli tidak ada artinya, tidak akan maksimal 100%. Nah, mungkin terjadinya beberapa perceraian, tentunya itu beberapa aspek sih yang akan terjadi ketika saya lakukan konseling dengan salah satu jemaat yang ada bergabung dengan saya. Apalagi berbicara tentang kebutuhan fisik dalam keluarga, ketidaksesuaian ide dan lain sebagainya, memang berbagai macam terjadi dalam keluarga, dan itu mungkin dialami oleh setiap kita. Tapi kebijaksanaan atau daripada kita sebagai hamba Tuhan, ya kita ya kembali seperti Pak dosen sudah kirimkan ke kita itu, berbicara tentang ada buku paket Pak. Terima kasih banyak ya, sudah sampai ini bukunya. Konseling krisis. Memang sengaja saya tidak fotokan ini, memang langsung pas pertemuan hari ini saya langsung sampaikan. Nah, jadi intinya adalah ya, bahwa untuk yang namanya perceraian itu sudah otomatis ini lagi viral. Kayak kami di Mentawai ini Pak, waduh, sungguh luar biasa terjadi seperti itu. Apalagi krisis ekonomi yang krisis sekarang ini, tambah hal banyak sekali pusing. Jadi tentunya kita sebagai hamba Tuhan pun ya menyikapinya tetap kita doakan jemaat-jemaat kita. Oke, mungkin itu menjadi masukan saja Pak dari saya. Tuhan berkati. Oke, jadi bukan berupa pertanyaan ya, nanti bisa saja tetap ditanggapi oleh Pak Fernando ya. Mungkin silakan Pak Noto, Pak Sumarti, silakan ya. Pak Sumarti. Iya, terima kasih Bapak. Suara saya bisa ditangkap jelas Bapak ya? Sangat jelas, sangat jelas. Sangat jelas, sangat jelas. Oh ya, Pak Sitorus, mohon pandangannya. Tadi materi Bapak kan berbicara itu sebelum terjadi perceraian. Nah, ini kalau ada keluarga yang sudah bercerai, kemudian kita melakukan konseling, kemudian mereka ini mau
mau apa istilahnya, mau kembali gitu, Pak. Nah, mungkin saya minta pandangan Bapak bagaimana? Apakah dibiarkan atau dikembalikan lagi atau bagaimana, Pak? Karena itu tadi belum disinggung dampak dari yang sudah bercerai. Kalau tadi kan kebanyakan belum bercerai ditangani. Nah, sekarang ini sudah bercerai. Tapi karena sama-sama mungkin hamba Tuhannya berhasil melakukan konseling dan akhirnya mereka mau kembali. Nah, pandangan Bapak seperti apa mungkin? Terima kasih, Pak. Baik, langsung Pak. Baik Pak Noto, terima kasih untuk apa yang disampaikan. Saya kira tadi Pak, di slide terakhir, dan ini saya kutip juga dari bukunya Pak Adolf, bahwa tujuan dilakukan konseling terhadap yang mengalami krisis perceraian itu adalah rekonsiliasi, Pak. Jadi di mana ketika dilakukan rekonsiliasi itu walaupun secara bertahap, ya ini kan tujuan akhirnya kalau berdasarkan buku yang tadi baru ditunjukkan Pak Charles juga terkait dengan konseling krisis dalam perspektif Alkitab, di situ sangat jelas tujuan ideal dari penanganan terhadap orang yang mengalami krisis perceraian adalah adanya rekonsiliasi antara suami, istri, anak-anak, dan keluarga besar. Karena itu seperti ditulis dalam 2 Korintus 5 ayat 18 yang juga dikutip di dalam buku ini, dikatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Jadi tujuan dari para konselor itu melakukan konseling terhadap konseli adalah untuk bagaimana mereka bisa berdamai. Jadi kalau tadi contoh yang dikatakan oleh Pak Noto, bagaimana kalau mereka akhirnya memiliki rasa untuk kembali, yaitu sudah berhasil tujuan dari dilakukannya konseling terhadap krisis perceraian tersebut. Terus kemudian adanya pengampunan antara semua pihak, apakah itu suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, terus keluarga besar, seperti tertulis di dalam Kolose 3 ayat 13 tadi, bahwa kita harus mengampuni sebagaimana Tuhan juga telah mengampuni kita. Dan selanjutnya, bahwa rekonsiliasi itu merupakan wujud ataupun refleksi dari kasih sebagaimana ajaran Kristus yang disampaikan kepada kita. Jadi itu Pak. Makasih Pak Noto. Mungkin Pak, saya mau tanya Pak Fer, Pak Fernando, izin Pak dosen. Ya, siap. Mungkin ya oke, saya setuju dengan terjadinya rekonsiliasi ketika terjadi perceraian. Sangat bagus sekali ketika kedua laki-laki dan perempuan itu kembali disatukan. Tapi menjadi persoalannya apabila tidak terjadi eh, tidak terjadinya rekonsiliasi terjadi di antara mereka berdua, itu kira-kira solusi apa yang mesti harus dilakukan oleh kita sebagai hamba Tuhan? Ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang namanya yang dia sudah bercerai, ya kan? Contoh sudah bercerai. Kemudian atau si laki-laki maupun si perempuan mau menikah kembali, itu kira-kira bagaimana sikap kita sebagai hamba Tuhan? Apakah kita tetap akan satukan mereka dengan pasangan yang baru? Diberkatikah mereka, bisa disakralkankah mereka ketika terjadinya pemberkatan yang baru, atau bagaimana kira-kira Pak Fernando? Gimana kira-kira? Baik, makasih Pak Charles. Jadi saya tadi membahaskan terkait dengan contoh yang disampaikan oleh Pak Noto. Jadi sekarang Bapak akan membuat sebuah kasus baru, misalnya yang bersangkutan apakah itu suami atau istri, perempuan ataupun laki-lakinya tidak mau lagi bersatu ataupun dilakukannya rekonsiliasi. Tetapi kembali lagi kita kepada tujuan utama dilakukannya konseling terhadap orang-orang yang mengalami krisis pernikahan adalah adanya pengampunan, gitu kan. Terus kemudian bagaimana kasih itu
mereka bisa praktekkan di dalam kehidupan mereka. Jadi ketika mereka tidak mau lagi bersatu, dan tadi Bapak katakan bagaimana seandainya mereka tetap akan berpisah dan akan menikah kembali. Ini kan masing-masing gereja ada pengajaran yang berbeda-beda, Pak. Gitu kan? Ada gereja yang bisa menerima perceraian dan bisa memberkati lagi. Tetapi saya pribadi, saya memegang prinsip yang diajarkan Tuhan bahwa tidak ada perceraian. Apa yang sudah dipersatukan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dipersatukan oleh Allah, tidak bisa dipisahkan manusia. Jadi kalau saya datang kepada saya, itu tidak akan saya lakukan pemberkatan itu, gitu Pak. Karena seperti bagaimana diajarkan firman Tuhan, kalau mereka berpisah, ya sebaiknya mereka hidup sendiri, tidak lagi menikah. Karena firman Tuhan juga berkata, ketika mereka menikah, mereka sudah melakukan zina, itu Pak. Jadi saya berpegang pada prinsip ini dan saya tidak tahu dengan hamba-hamba Tuhan yang lain ya bagaimana pengajaran di gereja mereka. Ini kan kita tidak bisa eh, tidak bisa menghakimi, tidak bisa menuntut gereja satu harus harus mutlak taat kepada pengajaran yang ada di firman Tuhan. Itu Pak. Jadi masing-masing ya tergantung bagaimana mereka memaknai firman ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Makasih, Pak. Baik, makasih Iya, Pak baik. Hikmanto, makasih teman-teman yang lain. Eh, jadi bukan masalah dogma gereja ini kan, ini masalah bicara tentang dasar Alkitab ya, tentang pernikahan, perceraian ya. Oke, nah apa yang dikatakan oleh Pak Parmando tadi itu bukan bicara gereja itu benar, itu bicara Alkitab ya, ya bicara Alkitab. Kalau kita melihat dari awal di mana Tuhan yang menciptakan lembaga pernikahan, udah jelas kok satu laki-laki, satu perempuan, bukan beberapa laki-laki, bukan beberapa perempuan. Ya, itu bukan berarti Tuhan tidak mampu untuk melakukan itu, ya. Nah, itu pernah menjadi suatu gambaran, ya, satu perempuan, satu laki-laki yang lalu diperkuat lagi oleh Tuhan sendiri di Matius 16, Matius 16 ayat berapa itu 16 ayat 9. Kalau tidak salah dikatakan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Ada orang gereja melakukan pembelaan diri, bahkan hamba Tuhan yang belan diri, oh boleh, ya karena apa alasan? Karena salah satu di antara pasangan itu berzina. Ya sudah mengatakan kalau ada pernikahan seperti itu bukan karena dari simulatoran seperti itu, bukan karena kekerasan hati. Mereka akan merujuk kepada peraturan Musa. Musa memberikan surat cerai karena kekerasan hati manusia, bukan karena kehendak Tuhan. Ya, jadi malaikat pun sudah jelas mengatakan perceraian itu adalah dibenci oleh Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah mengatakan ini langsung Tuhan Yesus loh yang mengatakan itu. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Itu bukan rasul yang bicara, bukan nabi yang bicara, tapi Yesus Kristus adalah Tuhan yang bicara. Nah, kalau Tuhan yang berbicara berarti Tuhan mau keluarga itu jangan bercerai, taat gitu. Nah, kalau misalnya tidak taat berarti itu bagian dari pemberontakan kepada Allah karena memberontak kepada kebenaran firman-Nya. Tidak ada bedanya zamannya Adam dan Hawa. Nah, kan begitu ya. Itu melukai hati Tuhan. Saya lagi sih mengikuti ada TikTok lagi penggiat tentang menyoroti tentang perceraian. Saya putar dulu ya. Bentar ya, Ibu ya. Ya, bentar. Sekalipun dia menyampaikan agak sedikit marah-marah, tapi itu saya pikir benar apa yang dia sampaikan ini. Bentar ya. Oke, gimana dia?
Nah, udah muncul belum ya? Sudah? Udah Ya, muncul? sudah Udah Bapak, kelihatan ya? sudah. Ya, Coba tes suara dulu, tes suara dulu. Kedengaran suaranya? Tidak, Pak. Tidak. tidak, Suaranya tidak, Pak. tidak Bapak. Tidak kedengaran. Kedengaran? Belum, Pak, belum. Belum, belum dengar Pak. Oh, oh. Bentar tak, ke sini dulu tak. Kemana tak itu suaranya? Biar Tata bantu dulu. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh. Sudah kedengaran? Sudah? Sudah Bapak, oke. sudah, Oke. sudah oke. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan NPD mengalami gangguan kejiwaan, kepribadian tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Pasangan di penjara seumur hidup tidak boleh bercerai. Titik, no debat. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, atau berdamai dengan pasangan. Bukan berarti bisa bercerai. Bercerai saja sudah melawan Tuhan. Apa yang Tuhan... Oke. Ya, nah, jelas ya. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan tadi. Ya, oke. Satu lagi kita dengar ya. Nah, nanti coba kita share lagi satu lagi. Ada. Oke, mudah-mudahan tes lagi suaranya kedengaran. Pendeta yang cerai hidup terus Kedengaran? Oke, kita lanjut ya. Terdengar Bapak, terdengar. Dengar ya, oke. Pendeta yang cerai hidup terus menikah lagi, nggak usah didengerin khotbahnya. Ngapain lu dengerin? Jangan jadi jemaatnya dia. Jangan mau dikembalakan oleh dia. Dia khotbah tentang ketaatan, dia sendiri nggak taat. Dia khotbah tentang kesetiaan, dia sendiri tidak setia. Dia khotbah menyenangkan hati Tuhan, mari kita menyenangkan hati Tuhan. Dia sendiri nggak menyenangkan hati Tuhan. Ngapain dengerin orang yang hanya jago ngomong? Pendeta harus bisa jadi teladan. Pendeta harus bisa jadi contoh bagi jemaat. Sinode harus tegas terhadap pendeta-pendeta yang cerai nikah lagi, cerai nikah lagi, cerai nikah lagi. Harus tegas. Kalau sinode memberikan peluang bagi mereka untuk melayani, nanti jemaat akan berpikir kalau cerai hidup dan nikah lagi itu boleh. Oke. Pendeta. Ya, emang orangnya unik, menyampaikan agak sedikit emosional, tapi itu kebenaran, ya. Ya, itu potongannya emang berdasar-dasar Alkitabnya disampaikan. Tadi ada berapa banyak foto-foto yang di belakang itu foto-foto yang dia sudah
bukti perceraian. Tapi itu bukti-bukti ada hamba-hamba Tuhan bercerai. Bahkan ada juga eh, yang komplain dan tidak suka dengan konten beliau ini karena bicara menurut terlalu keras dan marah-marah dan dianggap menghakimi. Saya pikir di situ tidak ada menghakimi. Ya, menurut Bapak Ibu, apakah ada kata, nada ataupun penekanan kalimat yang menghakimi? Pikir tidak ada di situ. Ya, nah ini menyampaikan ketegasan tuh, ya ketegasan. Nah, ini menjadi satu kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Pak Fernando tadi, ya. Jadi apapun alasannya, tidak ada perceraian kecuali kematian yang memisahkan. Maka kita hamba Tuhan, siapapun, saya udah berapa kali menolak, ya, ingin menikah karena cerai hidup. Ya, cerai hidup itu sudah beberapa kali saya tolak gitu ya. Ya, kadang udah usia tua pun ingin menikah lagi pun saya tolak. Ngapain lagi kalau udah 70 tahun itu menikah lagi? Mau ngapain kan gitu. Aduh, saya bilang udah konsen dengan anak-anak lah, dengan cucu gitu kan. Nah, menantu kan begitu. Udah itu. Nah itu. Jadi kita hamba-hamba Tuhan mesti tegas lah ya. Untuk hal seperti itu. Ya dimulai dari kita. Memang setan iblis ini tidak suka rumah tangga itu bahagia, harmonis, sehingga dia berusaha untuk menghancurkan, ya, menghancurkan dengan segala cara. Banyak faktor yang jadi pemicu perceraian itu keadaan ekonomi atau mungkin suami tidak menghasilkan lagi dan istri menganggap karena suami tidak menghasilkan. Dan saya lihat juga ada kesalahan di dalam hal sikap terhadap keuangan. Kalau dalam rumah tangga dari awal sudah salah konsep tentang keuangan, misalnya gini, uangnya suami adalah suami, uangnya istri adalah istri. Tuh kan? Jadi tidak satu kas dalam satu rumah tangga. Jadi ini kalau dari awal seperti ini bisa pemicu, ya. Uangmu adalah uangmu, uangku adalah uangku. Padahal satu itu udah satu dalam keluarga, bukannya satu daging, satu rumah, satu dalam semuanya, termasuk satu dalam keuangan. Entah itu lebih diberkati melalui istri, diberkati atau itu mungkin melalui suami, disatukan itu menjadi satu kas dalam satu rumah tangga, lalu dikelola masing-masing sesuai dengan pengalokasian yang sudah ditentukan, begitu, ya, yang ditentukan. Nah, ini nanti kalau misalnya suatu saat suami tidak punya penghasilan, ini akan menjadi problem, ya, ya kan, ini akan menjadi problem. Istri punya penghasilan, istri menganggap itu uang saya, bukan uangmu, itu harus kerja saya. Nah, ini kan salah konsep ini dan ini terjadi, ya, terjadi. Sekarang ini lagi ada ditangani kasus seperti itu, ya. Oke, belum selesai. Suaminya pendeta, hamba Tuhan, gembala sidang, ya. Belum selesai, masih terancam untuk perceraian, bahkan tuntutan perceraian dari pihak perempuan. Tuh, ya. Oke, baik. Mungkin Pak Fernando dikasih ini mungkin statement apa pernyataan statement atau penutup, silakan. Sebelum kita lanjut ke teman-teman yang lain. Izin Pak, masih bolehkah bertanya Pak? Oh, silakan. Satu orang lagi, Pak Jimmy, silakan. Baik. Ini saya lagi dilema ini Pak. Ada satu keluarga datang berjemaat ke tempat kita. Yang satu sudah cerai, yang satu lagi sudah cerai. Lalu mereka hidup bersama. Lalu setelah hidup bersama, mereka datang beribadah di tempat kita. Lalu keinginan mereka sih agar rumah tangga mereka bolehlah diteguhkan atau diberkati di gereja. Tetapi sampai saat ini respon kami dari pihak gereja belum kami kasih tahu, belum kami beritahukan, belum kami tanggapi keinginan mereka. Pertanyaan saya Pak, bagaimana selanjutnya mereka ini? Karena mereka sudah
hampir mau 1 tahun hidup bersama. Lalu mereka juga sudah datang beribadah ke tempat kita. Sudah ada 4 bulan ini mereka datang beribadah. Kerinduan mereka untuk supaya kita teguhkan pemberkatan nikah mereka. Izin Pak, saya lagi dilema ini. Bagaimana, apa yang sebenarnya yang harus saya lakukan? Oke, mungkin Pak Fernando dulu yang menjawab karena ini kan presentasi dari Pak Fernando. Pak Fernando lagi di perjalanan ya, tapi tetap bisa. Ah, Bapak bisa, saya tetap mengikuti Pak. Jadi silakan, silakan. saya lanjut Pak. Lanjut. Lanjut Pak, saya. Ya, silakan Pak, silakan. Dijawab juga pertanyaan dari Pak Jimmy tadi itu. Katanya lagi Iya, dilema. iya, saya kira tadi sudah jelas apa yang disampaikan terakhir oleh Bapak Pak Adolf terkait dengan firman Tuhan yang sangat tegas mengatakan bahwa firman Tuhan mengatakan dan itu langsung pernyataan Yesus tidak boleh perceraian, tidak boleh bercerai. Jadi ketika mereka dan firman Tuhan juga kita kutip bahwa kalau mereka kembali menikah itu berzina. Gitu, Pak. Jadi jangan kita hanya karena takut kehilangan jemaat, karena kita takut orang tidak lagi bergereja sama kita, makanya kita melanggar firman Tuhan. Tidak seperti itu, Pak. Jadi ya tetap kembali kepada firman Tuhan, Pak Jimmy, untuk bagaimana Bapak mempertimbangkan yang terkait dengan dilema Bapak tadi, saya kira itu bukan dilema lagi, Pak. Itu bukan dilema, tetapi Bapak yang membawakan itu menjadi dilema Bapak. Karena sangat jelas firman Tuhan yang menjadi acuan Bapak untuk memutuskan. Sekarang tinggal bagaimana orientasi kita dalam pengembalaan, dalam pelayanan. Apakah hanya sekedar kita mencari jemaat atau taat kepada firman Tuhan. Jadi saya juga sharing Pak ya. Beberapa waktu lalu ada yang selama ini saya layani di perkumpulan di sekitar rumah ini, dia itu bercerai, kemudian menikah secara Muslim. Jadi secara Muslim dia ngomong ke saya bahwa dia sedang dilema, sedang bingung karena suaminya pengen lagi balik dan suaminya Muslim karena dia setelah bercerai dari suami yang menikah secara Kristen, dia menikah secara Muslim dan itu juga bercerai juga. Dia cerita sedang dilema, bagaimana apakah saya bisa kembali lagi? Tegas saya katakan bahwa firman Tuhan sangat jelas bahwa orang yang hidup di luar Kristus mati, bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus. Jadi tetap acuan kita apapun persoalannya, apapun pergumulan yang dihadapi oleh jemaat, tetap kembali kepada firman Tuhan. Karena seperti buku yang ditulis oleh Pak Adolf juga kan jelas bahwa kita adalah rekan sekerja Allah. Apakah itu sebagai konselor, apakah itu sebagai hamba Tuhan, kita rekan sekerja Allah. Makanya kalau kita memposisikan sebagai rekan sekerja Allah, tetap kembali apa maunya bos kita, Pak. Perkataannya sangat jelas di Alkitab. Kalau ada hal-hal yang tidak secara jelas gamblang ditulis di Alkitab, ya minta pimpinan Roh Kudus. Tetapi kan tentang perceraian ini sangat jelas di Alkitab, sangat dilarang. Tuhan membenci perceraian. Jadi kalau kita masih mau memberkati orang yang bercerai, menikah dengan pasangan yang lain, berarti kita udah kompromi dengan dosa, dan kita sudah menyalahi dengan firman Tuhan. Saya kira itu, Pak. Terima kasih Pak Jimmy, terima kasih Pak Adolf. Oke, baik. Saya pikir sudah sangat jelas ya. Sudah sangat jelas. Saya coba ini sebagai penutup ya, saya share dulu. Saya punya apa? Oke, ya, bentar ya. Apa udah kelihatan? Sudah?
Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah? Udah ya? Sudah, Pak. Oke, saya besarin dulu dikit supaya kebaca. Oke, jadi ya, judulnya adalah perceraian bukan solusi. Perceraian melukai hati Tuhan, menghancurkan keluarga. Pernikahan itu adalah perjanjian kudus yang dipersatukan Tuhan. Jangan biarkan emosi, masalah, ataupun orang ketiga menghancurkan keluarga yang telah dibangun bersama. Mungkin sudah 20 tahun bersama-sama, bahkan mungkin lebih dari 20 tahun bersama-sama. Ada di sana kebahagiaan, di sana ada kebersamaan selama 20 tahun, bahkan ada suka dan duka. Nah, tapi karena kehadiran yang baru kenal 1 tahun, 2 tahun, itu mungkin belum sampai 10%, menghancurkan yang 20 tahun dengan yang 2 tahun. Enggak masuk logika kan. Ya kan gitu. Nah itu. Apapun dikatakan lebih nyaman dengan orang yang baru kenal, itu kenyamanan palsu. Ya, sekalipun mungkin dari sisi ekonomi. Ya, itu. Ya, ada 5 dampak perceraian dalam pernikahan Kristen. Yang pertama, dampak pertama udah dipastikan itu melukai hati Tuhan. Mengapa dikatakan melukai hati Tuhan? Karena Tuhan tidak menghendaki perceraian. Sudah jelas tadi di Matius 19 ayat 6. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia dengan alasan apapun. Nah, ketika terjadi perceraian berarti melukai hati Tuhan. Ya, kemudian yang berikutnya adalah menghancurkan keharmonisan keluarga. Hubungan suami istri dan anak menjadi retak serta kehilangan kehangatan keluarga. Itu sudah pasti. Dampak yang ketiga, menyebabkan luka batin pada anak. Itu sudah pasti itu akan traumatis bagi anak-anak nanti itu. Ya, hubungan jadi kalau perhatikan anak-anak akan mengalami trauma, kehilangan rasa aman dan kesulitan emosional. Bahkan mungkin malu dengan teman-temannya. Ya, ditolak oleh teman-temannya. Ya. Yang keempat, pasti merusak kesaksian iman Kristen. Tadi dikatakan mungkin tidak akan diterima lagi di komunitas Kristen. Ya. Nah, kalau ada yang menerima, berarti itu kompromi. Kalau mau datang beribadah, beribadah aja. Tapi kan enggak setuju dengan usulannya nikahkan kami. Padahal istrinya masih ada, suaminya masih ada. Ya. Nah, sekalipun pemerintah ada surat cerai, nah jelas dikeluarkan oleh catatan sipil, tapi itu bertentangan dengan Alkitab. Maka saya senang ada seorang pengacara. Kasus-kasus perceraian itu dia tangani bukan untuk disetujui bercerai, tapi dia diajak rujuk kembali. Apapun itu, suruh rujuk kembali. Kalau nggak mau rujuk kembali, udah cari aja pengacara yang lain. Itu ya. Nah itu bagus. Tapi banyak kan pengacara, sekalipun pengacara orang Kristen, yang memang banyak kasus seperti itu menghasilkan banyak uang. Ya, kasus perceraian itu menghasilkan banyak uang sehingga dia terima aja, kompromi aja dia. Ini bukan orang yang takut akan Tuhan tuh. Yang kelima, menimbulkan beban emosional dan rohani. Perceraian sering meninggalkan rasa kecewa, kepahitan, kesepian, bahkan pergumulan rohani yang mendalam. Jadi sesulit apapun keadaannya, masih ada pengampunan, masih ada pemulihan, ada jalan keluar dari Tuhan. Karena itu kita harus bimbing arahkan mereka. Tetaplah berjuang saling mengampuni, berharap kepada Tuhan. Nah itu. Kan saya sampaikan bahwa tadi ya jelas bahwa perceraian itu kalau ada yang mendukung perceraian itu adalah pemberontakan. Coba kita lihat ya. Ini saya buat juga ini. Ya. Oke. Nah ini. Karena ini masalah yang serius Bapak Ibu. Kita hamba Tuhan harus tegas. Oke. Nah ini, siapapun yang mendukung perceraian suami istri yang sah dinikahkan di gereja, maka saya mengatakan adalah pemberontakan kepada Allah. Ya, karena Tuhan tidak menghendaki perceraian, bahkan Tuhan membenci namanya perceraian. Itu sudah saya katakan dari awal.
Ya, pernikahan itu kudus, dipersatukan dengan ikatan seumur hidup sampai maut yang memisahkan. Jadi tidak ada alasan karena sudah tidak cocok, ya kan? Karena ekonomi. Padahal ingat janji pernikahan itu di depan hamba Tuhan, terutama disaksikan Tuhan. Apa dikatakan janjinya? Ada janjinya kan? Janji pernikahan itu ikatan pernikahan. Baik dalam keadaan suka maupun dalam duka, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, dalam segala keadaan. Aku tetap menerimamu sebagai suami, aku tetap menerimamu sebagai istri, dan tidak apapun yang memisahkan kita kecuali maut. Berarti bohongin Tuhan dong. Ya kan? Dia nggak sadar itu dilakukan, dikatakan itu di depan Tuhan. Gitu kan? Disaksikan oleh hamba Tuhan dan juga jemaat. Dia pembohong tuh. Maka kepernikahan ulang itu ya tidak akan pernah berkenan di hati Tuhan. Mungkin berkenan di hati manusia, tapi tidak berkenan di hati Tuhan. Ya, itu. Jadi kita mau ikuti kehendak Tuhan atau mau ikuti kehendak mereka yang mau menikah itu. Ya, kita harus mengikuti kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Ya, sekalipun ditawarkan uang sejumlah besar, tetap tolak. Ya, ya uang itu uang haram tuh. Ya kan gitu. Ya, jangan diterima. Ya, nikahkan kami, Pak. Pernah ada kita datang begitu, Pak. Saya udah kalau nikahkan kami bayar berapa katanya. Waduh, ini emang bisnis apa? Oh, bayar berapa? Hamba Tuhan kalau nggak kuat, apalagi butuh duit, ini butuh uang, lagi kesulitan, ada tawar-tawaran seperti itu. Bisa tegas nggak untuk menolaknya? Itu kan? Padahal lagi butuh banget uang ini. Ya, ya itu harus berani untuk menolak. Kita ini apa ya? Nanti kita lakukan hari ini, besok kita langsung dipensiunkan Tuhan dari dunia ini. Padahal masih ada waktu lama. Jangan cepat-cepat dipensiunkan karena kesalahan yang kita lakukan. Karena Tuhan kan mengasihi kita. Wahai 3:19 itu kan, barang siapa yang kukasihi akan kutegur. Ketika Bapak Ibu yang menikahkan orang yang masih punya suami, masih punya istri, ya, hidup, Tuhan akan tegur. Tapi lakukan lagi karena uang, karena jemaat, awas hati-hati. Ku hajar kata Tuhan. Dihajar itu apa? Dipensiunkan daripada engkau binasa. Saya ambil aja engkau dari bumi ini daripada kau menjadi batu sandungan. Ya kan gitu, ya. Cepat. Ya kan makanya heran juga kadang-kadang nggak tahu hamba-hamba Tuhan masih muda 40 tahun, 50 tahun. Ya masih sehat tiba-tiba meninggal. Kita nggak tahu. Itu rahasia rahasianya Tuhan, nanti suatu saat kita akan tahu. Ya, ternyata di belakangnya kita lihat banyak kompromi-kompromi itu tentang apa dalam hal keluarga begitu ya. Itu hati-hati. Pak Jimmy tidak mau kan cepat dipensiunkan dari dunia ini? Ya, kalau nggak mau ya jangan lakukan. Ya, ya. Kalau mereka mau datang beribadah, udah jangan-jangan datang beribadah karena memang mau minta dukungan itu, ya kan? Ya, ya gitu ya. Oke ya, baik. Cukup ya, kita lanjutkan yang berikutnya. Tuhan berkati. Shalom. Silakan Pak Charles. Iya.